Mereka itu ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah aku ini orang-orang yang sabar. Waj'alni syakuran, dan jadikanlah aku ini ya Allah orang-orang yang pandai bersyukur. Waj'alni fi aini saghiran, dan jadikanlah aku ini di saat memandang diriku sendiri ini adalah orang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan jadikanlah aku di saat aku memandang orang lain itu adalah orang-orang besar. Ini doa luar biasa. Doa ini adalah doanya orang-orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu artinya orang yang rendah hati. Tawadhu itu diperintahkan oleh agama. Jadi tawadhu itu merupakan satu kemuliaan. Tapi yang tidak boleh adalah tawadhu. Kalau tawadhu itu rendah hati. Tapi kalau tawadhu itu artinya rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Apa yang membedakan antara tawadhu dengan tawadhu? Kalau rendah hati itu bagus. Orangnya bakalan sopan, santun, muliakan orang, menghormati orang, apalagi yang lebih tua, lebih alim, itu dia akan menghormati. Tapi kalau tawadhu itu artinya menghinakan diri, nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Anda boleh berbuat kebaikan kepada orang, tapi kalau orang sudah tidak bisa menghargai Anda, tinggalkan saja. Ngapain? Paham ya? Ojo mbok batin, ojo batek, nanti sampean sakit asam lambung. Jadi berbuatlah baik. Tapi ketika kebaikanmu tidak dihargai, ya sudah. Masih banyak tempat untuk Anda berbuat kebaikan. Nah ini yang sering terjadi. Ya le ikhlas tidak apa-apa, tapi sampean kan ngeluh, berarti sampean tidak ikhlas. Buktinya ngersulo. Buktinya sampean curhat sama orang. Iki wis marita ini, no wis dibantu iki wis. Lah berarti Anda tidak ikhlas. Ya sudah, Anda tidak perlu cerita sama orang lain, ya sudah, tinggalkan saja. Anda nggak boleh menghinakan diri di hadapan makhluk. Kalau mau menghinakan diri di hadapan Allah, waktu Anda sujud boleh. Tapi lek kaya uang wis diide, kepalanya yo dijak, jangan, semut aja diinjak marah, apalagi manusia. Tetaplah berbuat kebaikan. Tapi ketika orang sudah tidak bisa lagi menghargai Anda, segera pindah. Segera pindah. Masih ada tempat untuk kita berbuat kebaikan. Jadi tawadhu itu artinya menghinakan diri, itu tidak boleh. Karena akibatnya nanti minder. Akibatnya minder. Kalau sudah minder, Anda tidak bisa apa-apa. Tapi kalau tawadhu itu penting. Tawadhu itu artinya rendah hati. Rasulullah tawadhu luar biasa. Rasulullah luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ya, luar biasa. Minta kepada Allah sabur. Minta sama Allah kesabaran. Jadi karena sesuatu itu bisa kita kerjakan kalau kita dengan sabar. Rumah tangga itu seringkali sudah mau pecah, tapi kita masih bisa sabar. Kalau enggak sabar, ya wis rapi pimpiro sampeyan. Sebentar tengkar jaluk cerai. Sebentar tengkar jaluk cerai. Lu ping piro terusan. Akhirnya sampean punya banyak pengalaman. Balu 99 kali enggak enak. Ya Allah. Mergani apa mau? Kurang sah. Yang nomor 2 minta sama Allah syakuran. Kenapa kok disuruh minta syakuran? Iya. Karena hanya orang yang syukur itu yang bakal tersenyum. Hanya orang yang syukur itu yang bakalan bahagia. Karena sumber bahagia itu bukan harta. Sumber bahagia itu bukan yang sifatnya pangkat, jabatan, atau apa saja. Sumber bahagia itu satu, yakni rasa syukur. Gampangane rasa syukur itu artinya jenengan itu ridho dengan pemberiannya Allah. Lalu tidak membanding-bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini
Kalau sudah kita banding-bandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan pemberian Allah terhadap orang lain, ya paling tidak sampean bakalan dadi wong sing suka meri. Meri karo wong. Terus gimana kalau sudah iri sama orang? Ya kalau sudah iri sama orang, itu kan membuat kita itu tidak bahagia. Coba aku duwe koyo itu. Coba aku coba. Lo kapan sampai mari dicoba-coba? Tapi orang yang syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, insya Allah bahagia. Ya. Waj'alni fi aini shaghiran, dan ya Allah jadikanlah aku kalau memandang diriku ini shaghiran, kecil. Kalau kita mandang diri ini kecil, insya Allah kita ini hati-hati. Karena hampir rata-rata orang yang merasa kecil itu hati-hati. Wong cilik ini kan gak gampang-gampang ngomong toh. Kalau kita suruh coba sampai ngomong otomak, saya ini siapa toh? Musuh aku wani ngomong karo pembekal kaya ngono. Nah, mergane awake dhewe wong alit, mergane awake dhewe wong cilik. Jadi kalau kita merasa kecil, gak gampang-gampang ngomong, gak gampang-gampang ngelokno uang, gak gampang-gampang mengeluarkan kata-kata, karena merasa kita ini kecil. Akhirnya kita ini selamat dari banyak hal. Karena tidak selamatnya orang itu rata-rata karena salah pandang. Banyak orang itu celaka, itu karena urusan salah pandang. Sampai di penjara, sampai diadukan ke kepolisian karena salah ngomong. Coba ndak ngomong. Hampir semua orang itu tidak ada yang pernah menyesal karena dia diam. Jarang itu. Nyesel aku menang. Gak. Tapi yang banyak kita sesal itu, nyopo tuh aku ngomong-ngomong. Kenapa aku kok ngomong gitu tadi? Ya Allah, seandainya aku nggak ngomong-ngomong, gak sampai keceplosan kan, nggak sampai jadi gede. Tapi sak kampung masalahnya, karena urusan salah pandang. Kira-kira jelas. Makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh kata Rasulullah, salamatul insan fi lisan. Selamatin menungso itu di saat dia itu pandai menjaga lisannya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, dua lubang yang paling berbahaya di muka bumi ini, yang bisa menyebabkan cekcok, pertengkaran, dan peperangan serta kebinasaan. Satu, lubangi cangkang. Yang kedua, lubangi cangkang. Jokon. Dua lubang itu jogo rawat api-api. Yo perawatannya masing-masing toh. Jadi maksud rangkem atas yupi carane gak ngomong sehingga enggak. Lain enggak jelas enggak usah disampaikan karo wong. Nanti jadi fitnah. Kalau turun itu benar, sampean ceritakan sama orang, aibnya orang, berarti itu namanya ghibah. Sampean gini loh, Mbak. Saya ceritakan jeleknya sampean sama Ruli. Oke, saat ini aman karena tidak ada sampean. Giliran saya pulang, Ruli ketemu sampean, lalu Ruli nyampaikan, Mbak, sampean ini, dia mulai Habib ini, sampean ngamuk mesti kan. Makanya gimana? Tinggalkan yang namanya ghibah. Sebisa mungkin tinggalkan yang namanya ghibah. Kalau kita punya teman yang paling suka menggibah orang, hati-hati. Saat ini dia sedang menggibah orang lain. Nanti kalau sampean tidak ada, sampean yang digibah. Yeah? Supaya kita tidak terkena dosanya ghibah, maka saat teman itu menggibah, menggunjing orang lain, sampean kasih tahu dipadai. Wes cukup. Istighfar. Ngomong sing liyane opo? Enggak, butuh ini penting. Wes penting buat awakmu, enggak penting buat aku. Lah iso tinggal no, kopi kak mundar mandir bende gak pati ngomong. Kan ora to? Kadang awake dhewe seneng ngomong kaya diteri. Sing diteri lho diteri sego. Sayur yo enak iki diteri critane wong. Diteri critane tong. Wonten apa wonten? Ada ya? Endi wong coba sing di sini? Udah umpat. Sing umpat iki wong apik kabeh insyaallah. Amin. Modelmu.